Sesungguhnya koreksi buat kita semua saudaraku sekalian, hati-hati ya, jangan sampai terhalang surga gara-gara ini. Berbuat zalim atau mengganggu hak orang lain. Wah, ini yang paling berat ini. Terus terang ya, kadang-kadang kita menganggap sepi, menganggap rendah orang lain, maka kita melakukan tindak kezoliman. Hati-hati, jangan hak orang lain kita zolimi. Hati-hati. Sehingga seseorang seolah-olah tidak ada beban gitu loh. Kalau berbuat salah sama orang itu nggak ada beban gitu. Apalagi kalau hak itu ternyata memang mutlak milik dia. Perkara apa yang paling banyak ini? Hak yang terhadang, zalim, hak orang tidak diberikan. Yang paling banyak terus terang saya katakan warisan. Ini terus terang ya, ini mengingatkan kita semua, hati-hati saudaraku sekalian. Itu haknya orang yang mesti didistribusi, disampaikan, tidak dilakukan berat nanti. Ya, contohnya seseorang dalam sebuah keluarga meninggal suami, anaknya perempuan semua. Banyak kejadian gitu? Itu saudara si mayit dapat itu warisannya, tapi dia katakan nggak ada urusan. Hak yang terzalimi bagi seseorang, hati-hati. Dan masih banyak contoh lain. Karena itu yang paling banyak orang paling segan kalau ngomongin warisan. Urusan apa sama dia? Masya Allah. Urusannya ini pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau melakukan sesuatu yang kau nggak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah sering sangat kita baca, sudah sering kita dengar. Yang paling penting prakteknya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 36 udah baku bagi ahli sunnah itu. Jangan sampai berbuat zalim. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kalau Rasul bertanya itu bukan ngetes, tapi mendakwahi. Tuh Rasul bertanya bukan ngetes, tapi dia mendakwahi. Rasul bertanya, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut?" Hadis muflis yang sangat populer itu. Siapa sih yang bangkrut? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut, orang yang tak punya harta dan perhiasan. Maka Rasul menjelaskan dengan rinci, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa amalin aw kama qala." Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang hari kiamat kelak membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dan sejumlah amal solih yang lainnya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia zalimi, yang tidak dia berikan haknya, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Amal soleh sekian banyak menjadi pembayarnya. Apa nggak ngeri itu? Mau masuk surga nggak jadi, dilemparkan ke dalam neraka. Asbab karena kezaliman dilakukan pada seseorang. Hati-hati saudaraku sekalian, perindu surga, pecinta ilmu. Faturiha finnar, summa turiha finnar, maka kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita renungkan, ada nggak kita masih menyimpan hak orang lain? Atau ada kesalahan yang kita buat sama orang lain, tapi kita gengsi untuk minta maaf? Jangan malu minta maaf kalau kita salah, nggak apa-apa. Katakan sejujurnya, jangan ada. Ya Bu, jangan malu minta maaf. Ustadz, malah sebaliknya Ustadz, saya dizalimi. Masya Allah. Jadilah pemaaf, karena itu pahala yang besar, barangkali itu yang mengantarkan kita ke surga. Karena karakter ahli takwa memaafkan kesalahan orang lain. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tolong baca terjemahannya supaya pas. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat di nomor 199.
khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini buat kita jadi pemaaf, jangan jadi pemarah. Ya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan merugikan orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu sekalian, gue banget atau lu banget nih? Memaafkan orang ini, gue banget atau lu banget? Kita banget ya, insya Allah ya. Masih susah Ustaz memaafkan. Kenapa susah? Kan ada syairnya itu. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersam? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Gitu ya Kak? Pak Haji Rahmat, selesai talim pagi ini sarapannya apa kita? Sarapan pagi makan ketupat. Cemilannya bolehlah gorengan. Karena kita bersahabat, kesalahanmu pasti ku maafkan. Riwayat jangan bilang hadis ya, Masya Allah. Saya lihat wajah-wajah pemaaf di sini semua ini. Nggak ada yang menyimpan dendam. Buat apa dendam sama orang lain? Maafkan kesalahan orang, pahalanya besar. Rugilah jadi pemarah. Maafkan saja. Masya Allah, Ustaz, susah Ustaz. Kenapa susah? Karena sudah terlanjur terlukai. Nah, Masya Allah. Jangan baperan ya. Kan Ustaz pernah bilang, jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Riwayat yang pakai masker susah senyum dia. Senyum di hatinya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, nomor yang ketiga, siap ya kita hindari ya. Jauhilah berbuat zalim. Jangan malu minta maaf ya. Masya Allah, ini ruangnya masih ada bagi kita. Bagaimana Ustaz? Orangnya sudah nggak ada. Lakukan kebaikan, memohonkan maaf untuknya, berbuat baik pada ahli warisnya. Gitu. Punya hutang, bayar hutang kita. Orang udah nggak ada, sedekahkan atas namanya. Masih banyak jalan menuju surga lewat itu. Insya Allah. Tidak cukup dengan amal soleh. Iman amal soleh nggak cukup, tapi penghalang-penghalangnya juga harus dihindari. Insya Allah. Kalau ini kita lakukan, betullah SMS, sukses masuk surga.